Niken, terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan yang dibacakan ya. Ya memang kalau kita punya keluarga kan ada keluarga inti, nuclear family, ada keluarga besar, extended family. Extended family itu kadang tinggal sama orang tua, ada tinggal sama mertua ya. Atau ada juga yang extended family itu ada adiknya juga di situ berserta anak-anaknya. Nah, ini memang budaya rumah tangga yang ada di Indonesia ya. Namun kalau tadi di pertanyaannya bagaimana menghadapi mertua, ya tentu kita yang sebagai anak yang lebih paham, lebih memahami, ya. Karena kadang-kadang antara mantu dengan mertua kan lebih sering belajar mantu ya. Jadi mantunya ya kalau dibilang ngalah itu bukan ngalah, justru menghormati ya. Nah, dalam rangka menghormati itulah kita ya memang kalau apalagi perempuan ya. Perempuan di dalam Islam posisinya terhadap ibu mertua itu ibu mertua lebih tinggi derajatnya. Ya, karena dia orang tuanya laki-laki ya. Itu kita kalau mau bicara tentang energi ya, bicara tentang badan bioplasmik Dr. Niken, itu ibunya laki-laki itu dahsyat, dia punya vibrasi gelombang elektromagnetik terhadap anaknya yang laki-laki. Kita pun juga gitu, kita punya gelombang energi ya, itu bisa mempengaruhi anak kita gitu. Jadi di tubuh kita ini selain ada badan seluler kan ada gelombang elektromagnetik nih ya. Kalau seorang ibu pada anaknya itu dia betul-betul frekuensinya sama persis. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang provider ya, ini bukan di endorse ya, cuman analogi aja ya. Kalau seorang ibu XL, anaknya XL gitu. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Nah, istri dengan suami itu provider yang berbeda. Tapi ibunya suami dengan suami itu providernya sama. Jadi ada riset begini, kalau seorang ibu itu senang, anak 3 kali senang. Jadi kalau kita mau anak kita senang nih, kita yang bikin senang diri kita, nanti anak 3 kali senang. Nah, kalau mau suami kita senang dan ibu mertua masih ada, ibu mertua harus senang dulu. Baru nanti anaknya yang jadi suami ini 3 kali senang. Itulah makanya mengapa kita yang harus menghormati. Paling enggak kalau nanti ibu mertua mungkin ya ngomongnya agak keras di depan kita dan anak-anak, kita diam saja karena memang diam itu betul-betul Nabi yang suruh kita untuk diam ya. Kenapa? Karena apalagi kalau kita punya anak laki ya. Kalau kita nih ya punya anak laki, kayak saya nih aku punya anak 5 udah tadi kan, 4 laki-laki, 1 perempuan. Banyak ya. Nah, saya nggak mau mantu saya jahat sama saya atau maaf kurang aja sama saya, maka saya nggak mau kurang aja sama ibu mertua saya. Kenapa? Karena anak-anak merekam itu sejak kecil, ya. Jadi kalau mau anak-anak kita, mantu kita juga baik dengan kita, maka perlihatkan kita terhadap orang tua kita, terhadap orang tua ayahnya atau orang mertua kita itu dalam kondisi yang baik, santun, ya. Nanti anak-anak akan begitu. Saya mah begitu aja. Ya, pokoknya kalau dulu nih ya waktu ada ibu mertua pengen banget juga ikut ngomong gitu, pengen ikut protes gitu, tapi diam langsung, diam aja, sambil istighfar tadi, astagfirullahaladzim, dalam hati aja gitu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun, memang karena kita beda umur, kadang-kadang dia punya pola pikir berbeda, sehingga kadang-kadang itu tadi konfliknya di situ. Ya, tapi kalau kita ingat gelombang energi dan ingat bagaimana perilaku nanti anak dan mantu-mantu kita, ya sudah kita bersabar lagi tadi. Ya, baik. Kemudian bagaimana membagi waktu ya. Jadi memang harus ditulis planningnya apa. Karena banyak juga ibu-ibu yang sibuk dia nggak mau nulis planning, nggak mau tulis apa yang genting, apa yang penting, harus ditulis. Ya, minimal 1 malam sebelumnya. Besok saya mau ngapain ya? Bikin list. Mau nggak mau. Tapi ada ibu juga yang memang malas banget bikin list, dia bilang, yang penting gue inget lah gitu. Nah, kalau yang penting gue inget, misalnya, itu cuman ibunya yang tahu, anggota keluarga nggak tahu. Nah, jadi sebaiknya bikin list, bunda mau apa aja besok, anak-anak mau apa, dan taruh di tempat yang gampang dilihat oleh sekeluarga. Ya, biasanya taruh di kulkas tuh kan. Jadi bunda hari ini jam berapa ngapain, ya terus anak-anak mau ngapain. Itu perlu loh, perlu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah ada wakil kita ya untuk pendelegasian tugas dan sebagainya, itu memudahkan. Ya,
Jadi kalau misalnya kita udah, saya juga gitu kan, anak-anak juga banyak, tadi pagi masih ada yang UAS, 2 anak, kemudian saya harus kerja juga begini, anak yang satu juga dia koasnya online, masih koas online, yang satu sudah dokter tapi ya dia sudah bisa datang ke rumah sakit untuk ngerawat gitu, yang lain masih mahasiswa kedokteran juga online, jadi kita harus bagi-bagi gitu. Kadang wifi aja harus ditulis, pinjam wifi siapa, ibu pinjam ya bawa, iya gitu, jadi harus ditulis gitu, minimal ya ada catatan dan anak-anak paham tentang itu ya. Dan adapun bunda, ini terutama buat bunda ya, harus tahu juga siklus menstruasi, karena kita nih pas premenstruasi sindrom atau mens hari pertama dan hari ketiga lah paling enggak tuh ya, itu karena estrogen dan progesteron datar, maka ya kegalauan itu makin bertambah. Jadi kalau bunda sudah tarik nafas, sudah istighfar, udah sholat, kok masih nggak enak perasaannya, coba deh lihat deh agendanya, barangkali mau mens, ya. Nah kalau sudah mau mens ya sudah, oh iya mau mens, beres, udah istirahat aja, banyak minum, gitu gampang lah, ya. Iya, nggak semua pekerjaan di rumah harus dikerjakan ya. Ini harus diatur sedemikian rupa, iya. Karena nggak habis-habis pekerjaan di rumah kalau mau dikerjakan. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu Dokter Niken. Ya, baik, terima kasih banyak Dokter Aisyah. Memang ya, untuk membuat keluarga kita bahagia, kita penting sekali untuk membuat diri kita bahagia terlebih dahulu ya Dok ya. Betul. Agar kita bisa fungsional dulu. Jadi to make other people happy, you have to be happy for yourself gitu ya Dok. Betul banget itu, betul banget. Oke, alhamdulillah kita dapat pencerahan ya buat bagi saya juga nih Dok. Mungkin kita masih lanjut dulu ya Dok ya ke pertanyaan yang lain. Ini agak ke arah klinis nih Dok sekarang Dok. Jadi dari Ibu Rita pertanyaan Dokter Aisyah. Assalamualaikum, mohon izin Dok. Pembahasan hari ini mengingatkan kejadian kepada anak Ibu Rita 6 tahun yang lalu. Jadi pasca operasi amandel, wah ini kebetulan bidang saya juga nih. Sehingga anak saya mengalami gangguan otak yaitu HIE, yaitu Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Jadi kurang oksigen di otaknya sehingga setahun di rumah sakit. Tapi sampai sekarang masih hidup alhamdulillah dengan keterbatasan fisik. Dan sudah di kelas 12 SMK multimedia sedang menghadapi ujian akhir dengan keterbatasannya. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi anak untuk siap menghadapi kehidupan nyata? Karena kan cenderung bergantung pada orang tua, terus treatmentnya bagaimana, dan kira-kira seperti itu ya Dok. Mungkin satu lagi sekalian boleh ya Dok ya. Jadi lebih ke arah dari pertanyaan Ibu Rafidah Fauziah nih Dok. Alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya. Sesuai dengan judulnya, Rumahku Surgaku dalam Suka maupun Duka Masa Pandemik. Apakah ada hal atau habit yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah atau Sirah Nabawiyah yang bisa kita lakukan semasa pandemi untuk kita jadikan refleksi dan latihan gitu Dok kira-kira. Jadi agar kita bisa membuat rumah terasa surga. Mungkin dua itu dulu ya Dok ya, bisa kita jawab dulu ya Dok. Iya, baik. Terima kasih Dokter Niken. Ya Allah, saya ikut sedih juga ini anandanya Bu Lita tadi ya, yang pasca ini ya, pasca tonsilitis. Maaf Dok. Bu siapa? Bu Rita, maaf Dok. Oh ya, baik-baik Bu Rita. Bu Rita, ya. Ya. Ini kan kondisi Ananda berarti berada di kondisi spesial ya, spesial dan bukan maunya dia juga, bukan maunya keluarga juga, kondisi Ananda seperti ini ya. Dan pada saat anak-anak kita berhadapan dengan anak-anak yang spesial atau kondisinya khusus, ya tadi juga ya bundanya sudah menyatakan dalam keterbatasan dan sebagainya, maka memang kita sudah harus siapkan bahwa Ananda ini memang perlu pendampingan. Ya. Kalau kita masih hidup ya orang tua lah, orang tua yang dia bergantung pada kita. Karena Ananda dalam kondisi yang khusus, Ananda dalam kondisi yang spesial. Ya, Bismillah. Terima ya, memang saya tahu tidak mudah, apalagi aslinya dia lahir normal gitu ya, kemudian terjadi hal yang tanpa kita hendaki bersama ya. Hanya sekali lagi orang tua yang spesial itu adalah orang tua yang Allah tunjuk untuk mendampingi anak-anak yang spesial, anak-anak yang khusus ya. Jadi sekali lagi kalau saya disuruh ditanya harus bagaimana ya, perbanyak lagi istighfar. Setiap ingat Ananda kan kesedih ya,
minta sama Allah, ya Allah saya kok sedih ya ingat anakku. Kemudian bilang lagi sama Allah, ya Allah angkat sedihku ya Allah. Disinilah masuk astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyul lazim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dan habis itu minta doanya. Jadi saya biasanya pada kondisi-kondisi khusus ada teknik yang saya pakai namanya 3M. M pertama mengaku. Mengaku tadi, ya Allah kok saya sedih ya kalau lihat anak saya gitu. Ya Allah kok saya berat ya kalau lihat anak saya. Ini buat siapa aja ya. Kemudian M kedua mengangkat, ya Allah angkat sedihku, angkat takutku. Nah di situ ada istighfar perbanyak. Nanti lama-lama emosi kita naik ke atas dan akhirnya kita masuk di zona ikhlas. Nah barulah M ketiga adalah ya meminta. Di sini kita mendoakan. Ya Allah, doakan diri kita dulu ya. Ya Allah, saya mohon ya Allah jadikan saya ibu yang tegar, ibu yang senantiasa ya memahami kondisi ini, ibu yang senantiasa juga sehat walafiat. Baru kita doakan ananda kita. Atau misalnya kita mau gunakan 3M ini untuk suami ya, doakan kita dulu sebagai istri, baru doakan ke suaminya. Ya, itu 3M tadi, mengaku, ya mengangkat sama meminta. Kayak 3M-nya pandemi ya. Iya, baik. Kemudian habit apa yang bisa diambil dari apa Allah yang Allah perintahkan dalam Islam ya? Itu tadi dari awal sudah kita bahas ya di Ar-Ra'd ayat 22. Kita nih supaya sabar ya, yang kita perlu lakukan atau kita tegakkan adalah satu sholat, kemudian menginfakkan ya rezeki kita, baik itu tadi secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi di Ar-Ra'd 22 itu sudah dikasih tahu ada 3 habit itu yang bisa kita lakukan agar kita masuk kategori sabar ya, sehingga di rumah kita jadi surga dan insya Allah kita juga masuk di surga Adnan ya, dari pintu mana saja dan bisa bawa yang lain-lain, bisa bawa orang tua kita, mertua kita, pasangan kita, anak cucu kita, mantu kita, Masya Allah. Jadi 3 itu, sholat, infak, dan tadi menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya.